Petualangan aku di Pangandaran dimulai di sini. Selain terkenal dengan keindahan alam dan water sport yang beragam, pantai barat Pangandaran juga menyimpan biota laut unik dan menarik yang kerap dijumpai oleh nelayan. Salah satunya yang akan aku buru kali ini adalah gurita. Tapi sebelum berburu gurita, aku mau panasin adrenalin aku dulu dengan bermain motocross. Yuk, gaspol! Petualanganku kali ini pastinya lebih menantang lagi. Jadi sekarang aku mau bermain motocross, tepatnya di Bukit Hambalang. Dari treknya itu udah kelihatan ekstrim banget, jalanannya licin dan banyak turunan. Tapi pastinya aku mau lanjut lagi untuk terus melewati jalur ini. Oke, siap kan? Ikutin terus keseruan aku di Plus 62 FOMO. Let's go! Wow. Di Hambalang ini gak main-main. Jalurnya naik turun, sempit, kadang licin dan juga ekstrim. Jujur, trek ini tuh gak gampang. Beberapa kali aku harus nahan badan biar motor gak jatuh. Dan bener aja, di satu tanjakan motor aku sempat mati. Tanjakan ini bener-bener gak ngasih ampun deh. Lumpur tebal dan juga licin banget. Roda cuma muter di tempat. Akhirnya aku harus minta bantuan orang buat dorong dari belakang sambil aku jaga gas dan juga stang motor. Luar biasa. Memang tadi sempat obstacle-nya banyak banget yang susah ya Kang. Tapi akhirnya kita berhasil juga sampai di titik finish. Jalurnya ekstrim, seru, dan gokil sih. Jadi ikutin terus keseruan aku di Plus 62 FOMO. Let's go! Tos dulu Kang! Sampai di Batu Lumpang. Yeay! Dan memang itu kita harus turun dulu ke bawah. Nanti kita akan menemukan spot yang luar biasa. Spotnya yang menantang banget. Kira-kira seperti apa tuh menantangnya? Jadi ikutin terus keseruan kita di Plus 62 FOMO. Let's go! Ini turunnya emang harus hati-hati banget. Karena licin. Untuk menuju spot body rafting, kita harus menuruni tangga. Dimana kita harus hati-hati guys, karena jalanannya tuh licin banget. Licin dan dingin. Dingin.
Tapi itu semua terbayar dengan view tebing dengan derasnya air sungai yang cantik banget. Membuat aku gak sabar untuk segera memulai susur sungai. Tapi kita harus cliff jump dulu dan itu tinggi banget. Tingginya 15 meter guys. Belum lompat aja, kaki aku udah gemeteran duluan. Tapi ini satu-satunya jalan untuk kita body rafting. Jadi mau gak mau harus aku lakuin. Datang dong Mama, let's go! Seru banget guys, sebuah pengalaman tak terlupakan. Begitu melihat Ayu yang lompat dengan tali juga gak kalah seru. Ia bergelantungan dengan indahnya sebelum akhirnya lompat ke air. Setelah kami sampai di air, dengan pelampung kami memulai body rafting, menyusuri sungai dengan air yang jernih, view tebing di kiri dan juga kanan, itu indah banget. Oke, sekarang kita mau lanjut bermain kayak. Memang di sini banyak banget permainannya. Ayo, kamu udah siap? Udah Kak, ayo! Let's go! Tidak cukup dengan body rafting, kami menemukan kayak dan langsung naik kayak menyusuri sungai supaya bisa menikmati keindahan sungai dengan lebih jelas. Ini kita jadi lebih santai menikmati pemandangan yang ada di Batu Lumpang. Ayo kita balapan! Oke! Seru banget saat kami mendayung kayak. Suasananya adem, hanya ada suara gemercik air terjun di kiri dan juga kanan. Ini sih surga tersembunyi yang berhasil aku temukan di Pangandaran. Let's go! Let's go, salib dia! Banget ya, tadi kita udah main kayak, terus kita lanjut untuk body rafting lagi. Jadi menikmati lagi keindahan, terus berasa lebih ini ya, kayak lebih tenang gitu. Iya. Kami juga melihat ada air terjun yang cantik banget. Itu jadi tujuan kami untuk merasakan kesegaran airnya. Nah, itu di depan sana kita akan ke air terjun yang memang itu terkenal. Air terjun apa namanya? Ayo! Air terjun Jodoh! Air terjun Jodoh! Air terjun depan! Dingin banget ya? Dingin banget. Memang di sini tuh airnya dingin banget, udah terkenal tuh, lihat sampai keriput. Aku punya solusinya, yuk kita bikin
minuman Honje. Karena minuman Honje itu khasnya Pangandaran. jadi aku nggak sabar. Aku juga baru pertama kali nih nyobain minuman Honje ini. Jadi kita langsung bikin aja ya. Ayo, Gimana caranya? Setelah lelah menyusuri sungai, emang paling pas kalau kita bikin minuman hangat yang menyehatkan. Yap, kita bikin minuman Honje. Minuman khas Pangandaran ini sebetulnya jenis tumbuhan rempah yang banyak dimanfaatkan dalam masakan. Namun di Pangandaran ini dibuat untuk minuman. ini ya? Suasananya sejuk sih, cocok banget kalau kita minum yang hangat-hangat ya. Yuk, Betul banget, Kak. udah minumannya hangat, terus pemandangannya juga bagus banget lagi di belakang. Jadi kayak minum with a view. Nah, Kak Febi, minuman Honje ini tuh banyak banget manfaatnya. Salah satunya adalah bisa menaikkan stamina kita yang tadi udah capek banget. Iya benar tuh. Jadi seger ya. Ya, terus bisa mengurangi kolesterol juga. Wow. Itu udah, tinggal dimasukin aja. Wanginya kecium langsung Iya, kan? tadi aja pas aku lagi geprek kayak wangi banget. Benar banget. Wow, udah nggak sabar ya. Udah wangi udah nih, begini Kak. ya. Iya. Sekarang kita saring. Oke. Kita Lanjut saring. Jadi ayo. Cocok banget. Ya ampun, gimana? Gimana rasanya? Seger banget, dia seger banget ya. Wah, ternyata benar nih, minuman khas Pangandaran memang bikin seger. Wah, betul aja. Ternyata rasanya tuh seger banget. Sedikit asam, untung kita pakaikan gula supaya rasanya lebih nikmat. Emang rasa Honje ini luar biasa bikin segar, terus anget juga di perut, dan minuman ini juga sehat ya. Betul. Makanya disebut minuman khas Pangandaran. Jadi aku beruntung banget nih ke Pangandaran bisa nyobain minuman Honje ini. Udah, kita habisin minumannya. Terus itu kita bisa lanjut petualangan kita dimanapun lagi. Ikutin terus keseruan aku di Plus 62 FOMO. Let's go! Water sport ini menawarkan adrenalin yang lebih ekstrim lagi. Tidak ada tempat untuk kami duduk masing-masing. Hanya tempat duduk rame-rame dan cuma mengandalkan tali untuk kami berpegangan. Benar aja, baru mulai kami langsung terguncang. Dihantam ombak yang terus-terusan datang, membuat posisi aku tidak stabil untuk berpegangan. Dari posisi duduk, terus tiduran. Aku berusaha terus bertahan. Hingga akhirnya aku gak tahan lagi dan terlempar ke laut. Wah, ini sih sulit dari yang dibayangkan. Ini ekstrim banget. Kembali aku naik ke atas donat boot dan kembali memulainya. Kali ini aku harus mencari posisi terbaik supaya bisa bertahan. Jangan sampai aku terlempar lagi ke laut. Tapi memang ekstrim tetaplah ekstrim. Ombak Pangandaran yang kurang bersahabat ini terus mengguncang aku dan juga Ayu. Di sisa tenaga ini, aku harus terus berpegangan dan aku harus bisa menaklukkan donat boot ini.
Sekarang waktunya aku ke tujuan utama di Pangandaran ini, yaitu berburu gurita. Wah, ini kira-kira perjalanan kita berapa jauh ya? Kira-kira sekitar 30 menit. Wah. Jadi sekarang kita akan menuju spot yang banyak ikannya. Nah, di sana tuh katanya banyak barakuda dan juga ikan jiti. Itu menurut nelayan setempat. Jadi kita mau langsung buktikan. Perjalanannya kurang lebih 30 menit. Jadi lumayan juga ya. Lumayan. Tapi kita nikmati saja karena cuacanya tuh cerah banget. Jadi ini baru ke tengah sedikit tapi ombaknya udah lumayan banget. Bergelombang gitu. Jadi kamu harus hati-hati. Dan karena semalam habis hujan makanya ini kayaknya agak keruh ya. Iya. Kita harus berhati-hati. Di mana Kang tempatnya? Ini oke, langsung kita tarik aja. Di sini ya? Ya, siap. Oke, siap. Oke, let's go. Namun menurut nelayan, sebelum mencapai ke spot gurita, kita harus menarik jaring yang sudah ditebar nelayan dari kemarin. Ah, itu tuh berarti pelampungnya ya, Kang? Iya, kita narik jaringnya di sini, Kak Febi. Narik jaringnya di sini. Iya, saya turun dulu kita cek. Akang ngabarin kalau butuh bantuan ya. Oke, siap. Hati-hati, Kang. Semoga kita mendapatkan hasil ya. Gimana, Kang? Harusnya cukup tarik, lumayan. Kita bantu dari bawah. Oh ya. Mana coba, Kang? Ih, Kak Febi. Oh. Berat banget ya. Ada yang nyangkut nggak, Kang? Oh, lumayan juga ini beratnya. Berapa meter panjangnya nih? 10 meter kali ya. Gelombangnya. Belum jaringnya ini baru tahu nih. Oh, pindahin dulu. Kang, gimana, Kang? Aman nggak, Kang? Ayo sih tarik. Cukup tarik. Ayo, Kak Febi. Ini jaringnya berapa meter, Kang? 10. 10 meter. Kak Febi. Saya? Karena harus juga jadi sulit banget ini. Dari tadi tarik jaringnya. Kak beli jaring. Ini kayaknya makin sulit. Kayaknya aku juga harus bantuin Akang di bawah. Kang, bentar, Kang. Biar aku bantu. Wah, luar biasa ini kondisi di bawah. Memang ombaknya lumayan banget, jadi susah untuk bergerak. Wah, makanya tadi Akangnya juga susah untuk narik jaringnya. Ini memang harus pelan-pelan. Tuh lihat ombaknya. Ayo Kak Febi, semangat. Akhirnya dapat lobster juga. Dapat bonus lobster. Lumayan. Yeay. Kalau ntar aku tarik lagi dari bawah ya. Luar biasa. Wah, seru banget. Walaupun memang
susah payah menarik jaring. Tapi lumayan, kita dapat ikan plus dapat lobster. Happy banget. Zaman ini ayo. Oke kak. Habis ini aku naik. Mana nih? Dapat apa aja kita? Wah. Dapat ikan kerapu. Wah, ini ikan enak sih. Apa lagi tuh? Dapat lobster. Wah, ada lobster juga. Ih, gokil ini sih bonus juga ya. Wah, memang kalau gelombang dan juga arusnya seperti ini tuh kita mendapatkan ikannya nggak bisa sebanyak yang biasanya. Tapi ini lumayan loh, kita bisa dapat ikan kerapu. Udah gitu tadi perjuangannya juga luar biasa sampai kita harus narik-narik jaring. Di sana kelihatan ombaknya. Benar-benar besar, kencang. Ini bahaya sih, karena berasa juga nih anginnya kencang banget. Tapi kalau misalnya angin kencang kayak gini tuh memang ini ya nggak banyak orang yang melakukan aktivitas ya. Iya, karena tidak mendukung juga kak cuacanya. Bahaya juga. Iya. Karena ikan yang kita dapatkan ini masih belum terlalu banyak dan kita masih mau mencari ikan yang lebih banyak lagi, makanya mau pindah spot nih. Kira-kira di mana, Kang? Deket fishing situ depan. Situ? Ada nanti di situ ada tandanya. Oke. Setelah mendapatkan ikan, kembali aku bergegas ke spot lain untuk menjaring ikan. Tujuannya jelas mendapatkan ikan yang lebih banyak lagi. Oke, ini udah di spot yang tepat untuk kita nebar jaring dan nebarnya juga sambil perahunya tuh jalan. Oke, ayo Kang. Ayo. Pelan-pelan. Oke. Hati-hati Kang, jangan sampai kusut. Gelombangnya cukup tinggi ya kak. Iya. Semangat kang. Udah Kang, pelan-pelan Kang. Ayo. Wah, namanya jaring tanam ya Kang. Iya. Betul. Jadi dia memang nanti akan tertanam di bawah. Iya. Tapi biasanya tuh kalau diambilnya setiap berapa lama sih Kang? Ya tergantung kita kalau mau pasang pagi siang ambil kita bisa juga. Oh bisa juga ya, sehari nggak didiemin semalaman gitu Enggak, juga ya? enggak tentu. Namun, ketika kami sedang menebar jaring, tiba-tiba cuaca menjadi tidak bersahabat. Angin yang kencang, ombak tinggi yang datang silih berganti menyulitkan kita. Sehingga kita harus menepi terlebih dahulu. Karena kalau dipaksakan ke tengah laut, jadi bahaya buat keselamatan kita. Wah ini kita kayaknya udah nggak bisa lanjut lagi karena udah kelihatan ombaknya tuh tinggi banget tuh dari belakang. Kayaknya kita harus segera balik ya. Iya, Gimana bahaya nih, Kang? juga kak. Bahaya juga. Bahaya ya? Iya. Benar-benar harus balik. Oke Kang. Kang, ayo Kang kita arah kembali aja Kang. Ayo tarik. Ya, kayaknya tarikan kita yang kedua ini malah ikannya semakin Sedikit ya kak. nggak ada malahan. Ya, sayang sekali. Jadi tidak dapatnya ikan ini memang ditentukan oleh kondisi air juga. Ya. Karena airnya keruh, terus arusnya juga Tarik. kencang. Wah, sayang sekali. Dan kelihatan, wah tuh. Ombaknya tinggi banget. Kayaknya ini udah, kita nggak bisa lanjut lagi deh. Kita harus kembali. Kang, sambil arah balik ya, Kang. Oke, let's go, Kang. Setelah menunggu cuaca kembali bersahabat, aku memutuskan untuk kembali ke tengah laut dengan tujuan utama mencari gurita. Nah, sekarang berarti kita ada di spot yang baru lagi ya, Kang ya. Iya, betul. Dan ini spotnya cocok untuk kita spear fishing. Jadi agak nyelam ke bawah karena ini kedalamannya sekitar 10 meter ya, 10 meteran. Dan katanya di bawah ini itu tuh ada berbagai jenis ikan. Ada ikan apa aja, Kang? Ada GT. Ada GT itu, Barakuda. barakuda, Kakatua. kakatua. Terus kira-kira dapat apa lagi nih kita bisa di sini? Ya kita coba turun aja nanti siapa tahu ada dapat gurita juga tidak. Oh iya, gurita juga suka ada di sini. Wah nih, kalau kita beruntung bisa dapat gurita juga. Oke Kang, yuk, let's go. Di spot yang berbeda kali ini, aku akan spear fishing. Setelah memakai peralatan free dive, aku langsung menyelam. Kali aja, bukan hanya gurita yang kita dapat. Kalau beruntung, mungkin beragam jenis ikan juga bisa kita dapat.
Dengan satu kali tembakan, aku berhasil mendapatkan gurita. Ini adalah tangkapan gurita pertama kita. Tapi aku masih belum puas. Aku kembali menyelam untuk mendapatkan gurita. Melihat gurita sedang bersembunyi di antara karang-karang. Langsung aja dengan peralatan yang aku punya, langsung aku congkel, and yes, aku berhasil mendapatkan gurita keduaku. Luar biasa tadi. Benar aja kita dapat gurita. Kita dapat gurita ya tadi. Ya. Nah ini nih. Kita dapat gurita. Ukurannya juga besar. Ukuran jumbo. Ini anaknya kita masak kali ya. Oh ini kalau diolah pasti rasanya luar biasa enak banget nih. Yaudah, kalau gitu kambing menepi sambil mengolah gurita ini. Jadi ikutin terus keseruan aku di Plus 62 FOMO. Let's go! Sekarang waktunya aku dan Ayu berbagi tugas. Aku mencari kayu bakar, sedangkan Ayu menyiapkan bumbu. Jadi sebelum masak, aku mau mencari kayu bakar dulu. Jadi aku bagi tugas nih sama Ayu. Wah, mana lagi ya? Nyari kayu bakar juga nggak sembarangan. Harus dicari kayunya itu yang kering supaya nanti lebih mudah untuk dibakarnya. Wah, lumayan juga nih banyak. Oke, segini udah cukup sih. Oke deh, aku mau balik ke Ayu sekarang. Nah, sambil nungguin Kak Feby nyari kayu bakar, di sini aku mau nyiapin dulu bumbu. Buat apa? Buat gurita panggang dan cah kangkung. Selain bawang putih dan bawang merah, aku mau pakai tomat juga. Pakai jeruk nipis, biar rasanya tambah enak. Hai Ayu. Hai, Kak Feby. Ini aku bantu. Gimana, udah dapet? Udah banyak nih. Lumayan lah ya. Nah, kita terusin aja kali ya. Boleh. Jadi Sini, aku sini, udah siapin bumbu-bumbunya. Ini kita susun dulu. Kita bikin 2 tungku ya. Biar nanti masaknya cepet. Oke Ayu? Oke, Kak Feby. Semangat! Semangat dong. Wah, asik banget nih kita masak di pinggir pantai kayak gini. Iya. Oke. Nah ini semua bumbunya udah siap. Jadi aku sama Ayu akan bagi tugas. Ayu mau bikin cah kangkung dan aku akan mengolah guritanya. Biar nanti masaknya lebih cepet makan juga kita. Siapa yang bisa tahan coba? Melihat guritanya yang besar terpampang di depan mata kita. Oke, langsung aja kita olah. Sebelum dipotong-potong, kalian harus merebus gurita terlebih dahulu. Agar teksturnya tuh empuk dan juga kenyal. Luar biasa, mantap. Gimana Ayu? Apinya udah jadi? Udah, Kak. Udah nyala ya? Sebentar ya. Aku Ya. potong guritanya dulu. Oke. Karena gurita itu kan kenyal-kenyal, makanya ini harus dipotong-potong dulu supaya nanti pada saat dibakar dan juga dimakan tuh enak. Ayo, gimana udah? Udah, Kak. Ini guritanya juga udah nih. Rasanya kurang lengkap kalau makan gurita tidak pakai sayur. Nah, cah kangkung jadi menu pendamping yang pas untuk kita hari ini. Wangi banget ya, Kak Feby. Mulai berasa aromanya.
Ntar ya, abis ini aku bikin guritanya. Ini mau langsung dimasukin aja minyaknya, Kak. Aduh, oke. Sebelum guritanya dipanggang, aku sekarang mau bikin bumbunya dulu nih, supaya nanti rasanya tuh lebih mantap. Nah, oke. Wah, ini sih bisa dipastikan rasanya enak. Kita coba dulu deh. Minyak dulu ya. Nah, biar rasa guritanya tuh lebih enak, jadi aku pakai bumbu untuk nanti dioles-oles. Sekarang guritanya mau mulai aku panggang. Wah, wangi banget, Kak. Wangi ya? Berasa kan wanginya? Iya, kayaknya bakal enak banget deh. Oh iya. Jangan ragukan. Pasti ini rasanya enak. Boleh aku bantuin untuk oles-olesnya? Boleh. Nih, aku sambil bolak-balikin ininya ya. Wah, kecium kan aromanya? Iya. Enak banget. Ini sih dari aromanya udah menggoda. Pasti kamu udah nggak sabar kan mau makan? Iya, tahu aja, Kakak. Udah lapar. Lapar ya? Iya. Nah, makin penasaran kan gimana hasil akhir si gurita panggang dan cak kangkung yang tadi kita masak bareng? Dijamin tampilannya bikin ngiler. Dan rasanya sudah pasti lezat maksimal. Menggugah selera deh pokoknya. Enak banget ya aromanya. Iya. Bener-bener menggugah selera. Kayaknya dari rasa enak, terus secara tampilan juga cantik. Jadi makin semangat kan makannya? Makin semangat. Nah, sekarang waktunya yang ditunggu-tunggu. Saatnya kita santap gurita panggang dan cak kangkung yang sudah siap menggoda iman. Oke, nggak sabar. Jadi kamu mau makan yang mana dulu nih? Aku mau kangkungnya dulu. Kangkungnya dulu. Aku kayaknya pengen ini sih, guritanya sih. Aku penasaran banget nih. Wah, lihat deh. Tekstur guritanya kenyal banget. Ditambah olesan bumbu saus sambal dan juga kecap manis yang bikin rasa guritanya semakin gurih, pedas manis, dan nendang banget. Perfect disantap sama cak kangkung yang segar dan juga renyah. Rasanya tuh kenyal-kenyal ya teksturnya. Dan bumbunya meresap. Nggak overcook ya? Ya. Rasanya bikin nagih. Nagih, benar. Kayak kalau tambah jeruk makin seger deh. Wah, coba kita cobain lagi setelah diperes. Bener-bener rasanya enak banget. Ditambah kita makannya di pinggir pantai kayak gini, jadi menambah suasana enak. Tos dulu dong. View-nya juga cantik banget ya, Kak Feby. Wah, rasanya emang enak banget, nikmat ya. Iya. Jadi ikutin terus keseruan aku di Plus 62 FOMO. Let's go! Perut sudah kenyang, tenaga sudah full lagi.
Sekarang waktunya kita bakar kalori lagi. Seru-seruan main banana boat. Main banana boat mungkin banyak kita jumpai di tempat lain. Tapi main di pesisir Laut Pangandaran merupakan sensasi tersendiri yang menyenangkan. Wahana ini jadi paling banyak digemari. Ditambah kita main hanya bertiga. Yang membuat kita harus terus berpegangan pada banana boat-nya sekencang mungkin. Aku terus diajak manuver-manuver menikmati keindahan pantai Pangandaran ini. Sebelum akhirnya kami dijatuhkan ke laut. Keren banget. Gokil. Emang bener ekstrim. Ekstrim. Karena ombaknya yang luar biasa. Jadi gimana? Ayo lagi? Lagi, ayo. Lagi. Kita teruskan keluar aku di Boston November. Let's go.